Di sebuah desa yang terletak di kaki gunung, terdapat sebuah keluarga miskin yang tinggal di sebuah rumah kecil yang sederhana. Keluarga itu terdiri dari seorang ibu, seorang ayah, dan seorang anak perempuan bernama Laila. Laila adalah seorang gadis berusia 9 tahun, dengan wajah yang cerah, penuh rasa ingin tahu, namun hidup dalam kesulitan. Orang tuanya bekerja sebagai petani, dengan tanah yang tidak terlalu luas untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Setiap pagi, Laila akan beralih ke ladang kecil milik orang tuanya, membantu mereka memetik sayur, mengumpulkan beras, dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya. Meskipun hidup mereka sangat sederhana, ada kedamaian yang dirasakan di desa itu, terutama saat pagi hari. Langit yang biru jernih dengan embun yang masih menempel di daun-daun hijau dan suara burung berkicau di antara pepohonan memberikan ketenangan bagi jiwa mereka. Namun, meski lingkungan sekitar sangat indah, ada kesulitan besar yang mereka hadapi. Orang tua Laila merasa sangat terbebani oleh kemiskinan yang mereka alami. Mereka sudah lama berusaha mencari cara untuk meningkatkan kehidupan mereka, tetapi hasilnya selalu gagal. Kebutuhan mereka selalu lebih banyak daripada yang mereka hasilkan. Setiap hari, ayah Laila akan menghabiskan waktu berjam-jam di ladang. Sementara itu, ibunya bekerja di rumah dan mencoba menambah penghasilan dengan membuat kerajinan tangan. Laila seringkali melihat mereka duduk bersama, saling berbicara dengan wajah yang cemas, dan sesekali air mata ibu Laila menetes tanpa suara. Dalam setiap langkah mereka, terdapat kepasrahan pada hidup yang tidak berpihak pada mereka. Suatu hari, setelah berbulan-bulan hidup dalam kesulitan, keputusan berat diambil oleh orang tua Laila. Mereka merasa tidak mampu lagi merawat Laila. Setiap hari, mereka semakin kesulitan untuk memberi makan, dan mereka mulai merasa bahwa kehadiran Laila semakin membuat mereka terjebak dalam kemiskinan tanpa akhir. Dan mereka mulai merasa bahwa keberadaan Laila semakin membuat mereka terjebak dalam kemiskinan yang tanpa akhir. Malam itu, ketika bulan purnama terbit, ayah dan ibu Laila membawa anak mereka ke hutan. Mereka berjalan dalam keheningan malam yang hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang tentram. Hutan yang gelap dan sunyi terlihat begitu misterius, seolah membunyikan segala sesuatu di balik bayang-bayang pepohonan raksasa. Angin malam bertiup perlahan, melambai-lambai dedaunan yang berdesir. Di tengah hutan yang dalam, di tempat yang jauh dari pandangan desa, mereka meletakkan Laila. Tanpa sepatah kata, mereka meninggalkannya begitu saja. Rasa berat menyelimuti mereka, tetapi mereka tak sanggup lagi bertahan dalam keterbatasan hidup mereka. Ketika mereka pergi, suara hutan yang gelap mulai menyelimuti Laila. Tidak ada lagi langkah-langkah yang terdengar, hanya suara angin dan hembusan udara malam yang dingin. Laila terduduk di tanah, bingung dan ketakutan. Mata kecilnya memandang ke sekitar, mencoba mencari tanda-tanda kehidupan. Hutan yang besar dan gelap seolah menelan dirinya dalam kesunyian yang mencekam. Setelah ditinggalkan oleh orang tuanya di tengah hutan yang gelap dan sunyi, Laila terpaksa bertahan hidup sendirian. Dalam kesendirian yang mencekam, ada perasaan kosong yang mencekam di dalam hati. Namun, alam di sekelilingnya mengajarkan cara hidup yang baru tanpa suara, hanya desiran angin dan gemericik daun-daun yang menenangkan. Laila mulai belajar untuk bertahan hidup. Pagi-pagi sekali, Laila terbangun di bawah pohon besar yang rindang. Matahari baru saja mulai terbit, melemparkan sinarnya yang lembut ke seluruh penjuru hutan. Hembusan angin yang segar berbisik di antara dedaunan,
dan suara burung-burung yang bernyanyi menambah keindahan suasana pagi itu. Laila memandang sekeliling, merasakan udara segar yang membelai kulitnya. Meskipun perasaan kesepian yang mendalam melanda, ia tahu bahwa ia harus bertahan. Hutan itu tampak begitu luas dan penuh dengan kehidupan. Di antara pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, terlihat cahaya matahari menembus celah-celah dedaunan, menciptakan permainan cahaya yang menari di atas tanah. Tanah hutan itu lembab, diselimuti oleh lapisan dedaunan yang jatuh, yang membusuk dan membentuk humus yang subur. Aroma tanah dan dedaunan basah memenuhi udara, memberi kesan kehidupan yang murni. Laila memutuskan untuk berjalan menjelajah lebih jauh ke dalam hutan. Meskipun ia merasa takut dan tidak tahu apa yang akan ia hadapi. Di sepanjang perjalanannya, ia melihat bunga-bunga liar yang mekar, indah di antara semak-semak, dan tanaman merambat yang melilihi pohon-pohon besar. Di sungai kecil yang mengalir jernih, Laila berhenti untuk meminum airnya. Ia terkejut karena air itu terasa begitu segar dan menyegarkan, membawa kehidupan baru baginya. Meskipun alam sekitarnya begitu mempesona, Laila masih merasa sangat rapuh. Perasaannya tentang masa lalu, tentang orang tuanya yang meninggalkannya, terus menghantui. Setiap malam, saat angin bertiup lembut melalui hutan, ia tidak bisa menahan perasaan hampa dan sepi yang meresap dalam hatinya. Tetapi dia tahu bahwa jika dia ingin bertahan, dia harus belajar untuk hidup berdamai dengan kesendirian ini. Suatu hari, saat Laila sedang berjalan menjauh dari sungai, ia mendengar suara gemuruh yang berat dan aneh. Awalnya, ia pikir itu adalah suara guntur dari jauh. Tetapi, saat suara itu semakin mendekat, Laila sadar bahwa itu bukanlah suara alam. Suara itu datang dari arah pohon-pohon besar yang lebih dalam. Laila merasa tubuhnya kaku. Ketakutan mulai menyelimuti dirinya. Tetapi ia tak tahu harus berbuat apa. Laila bersembunyi di semak-semak, menahan napas. Perlahan-lahan, sesosok makhluk besar muncul dari balik pepohonan. Makhluk itu berjalan perlahan, dengan langkah yang begitu teratur dan penuh kewibawaan. Itu adalah seekor harimau putih. Tubuhnya yang besar dan bulunya yang bersih berwarna putih salju. Hampir berkilau dalam cahaya matahari yang menerobos hutan. Matanya yang tajam menatap sekeliling, penuh ketenangan, seolah tidak ada yang bisa mengganggunya. Laila menahan diri, takut untuk bergerak. Harimau putih itu tidak terlihat agresif, tetapi ia juga tahu bahwa makhluk ini bukan binatang yang bisa diremehkan. Dengan hati yang berdebar, Laila hanya bisa mengamati dari kejauhan, memperhatikan gerakan harimau yang sangat anggun, seperti raja hutan yang tidak terbantahkan. Harimau putih itu mendekat perlahan, namun tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Ia berhenti sejenak, mengendus udara dengan hidungnya yang besar. Lalu matanya beralih ke arah Laila, yang bersembunyi di balik semak. Laila merasa terperangkap dalam tatapan tajam harimau itu. Tetapi ada sesuatu yang mengingatkan dirinya untuk tetap tenang. Ada rasa yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah rasa saling mengerti. Seolah harimau itu tahu bahwa Laila tidak berniat untuk mengancamnya. Tanpa suara, harimau putih itu mulai bergerak lagi. Perlahan, menjauh dari tempat Laila bersembunyi. Namun, sebelum menghilang ke dalam hutan, harimau itu seolah menunggu, seolah memberi izin kepada Laila untuk mengikuti. Laila ragu sejenak, tetapi ada perasaan yang mendalam di dalam dirinya yang mendorongnya untuk mengikutinya. Dengan hati yang penuh ketegangan, Laila mulai melangkah perlahan mendekat, mengikuti jejak harimau putih yang berjalan dengan langkah yang anggun dan penuh kewibawaan. Harimau itu yang sepertinya tahu arah dan tujuan, membawa Laila lebih dalam ke dalam hutan yang lebat. Di tengah perjalanan, Laila melihat
dengan mata telanjang berbagai macam makhluk hutan yang sebenarnya tidak ia kenali. Kelompok monyet yang melompat dari pohon ke pohon, burung-burung yang terbang tinggi di angkasa, dan beberapa hewan kecil yang berlari cepat di atas tanah yang penuh dengan dedaunan. Hutan itu hidup begitu banyak dengan kehidupan, sesuatu yang tidak pernah Laila bayangkan sebelumnya. Saat matahari condong ke barat, harimau putih itu berhenti di tepi sebuah lembah yang indah. Laila terpesona dengan pemandangan yang ada di dalamnya. Di lembah itu terdapat padang rumput yang luas dan subur, bunga-bunga liar yang mekar berwarna-warni, dan sungai yang mengalir dengan tenang di antara bebatuan besar. Alam di tempat ini merasa begitu murni dan belum terjamah oleh manusia. Sebuah tempat yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang memiliki hati yang murni. Harimau putih itu berhenti di tepi sungai, duduk dengan tenang dan menatap ke arah Laila, seolah memberi isyarat agar Laila ikut duduk bersamanya. Dengan hati yang sedikit ragu, Laila mendekat dan duduk di sampingnya. Mereka duduk dalam diam, mendengar suara alam yang tenang. Laila merasa seolah waktu berhenti, dan segala kecemasan yang ada di dalam dirinya mulai mereda. Ini adalah tempat di mana ia merasa diterima. Disinilah ia akan menemukan kedamaian yang telah lama ia cari. Hari-hari berikutnya, Laila semakin terbiasa dengan kehidupan hutan. Setiap hari, ia belajar sesuatu yang baru. Ia belajar untuk berburu dengan cara yang alami, mencari buah-buahan dan tanaman yang dapat dimakan, serta menemukan tempat berlindung yang aman di dalam hutan di malam hari. Harimau putih itu tetap setia berada di sampingnya, kadang menunjukkan cara berburu atau menjaga Laila agar tetap aman dari bahaya. Hubungan mereka semakin kuat, seolah tak ada jarak antara manusia dan binatang. Hanya ada rasa saling menghargai dan kepercayaan. Hutan yang dulu terasa menakutkan, kini menjadi tempat yang penuh dengan keindahan dan ketenangan. Laila, meskipun hidup dalam kesendirian, mulai merasakan keindahan yang tak terucapkan di dalam alam. Ia merasakan ikatan yang dalam dengan alam, dengan makhluk-makhluk di sekitarnya, dan terutama dengan harimau putih yang telah menjadi teman sejatinya. Seiring waktu, Laila tidak merasa terbuang, tetapi justru merasa dipilih oleh alam untuk hidup dalam kedamaian yang sejati. Hari-hari berlalu dengan tenang di hutan yang luas, dan Laila mulai merasakan kenyamanan yang datang dari kedamaian yang tumbuh di dalam dirinya. Ia terbangun dengan sinar matahari yang hangat menyentuh kulitnya. Suara burung berkicau di pepohonan menjadi musik alam yang menyenangkan jiwanya. Angin sepoi-sepoi yang menyusup melalui ranting pohon memberi rasa kesegaran yang tiada tara. Hutan yang dulu terasa asing, kini menjadi rumah yang sempurna bagi Laila. Setiap langkah yang diambilnya semakin mantap. Setiap napas yang ia hirup semakin dalam. Seolah ia telah menyatu dengan segala yang ada di sekitarnya. Ada rasa bersyukur yang tumbuh dalam hatinya, meski ia masih membawa luka dari masa lalu yang kelam. Namun, hutan ini dengan segala keindahannya membantunya menyembuhkan hati yang terluka. Laila menemukan bahwa setiap sudut hutan ini memiliki keajaiban yang tersembunyi. Di pagi hari, ia sering berjalan menyusuri sungai yang jernih, menyaksikan bagaimana cahaya matahari menciptakan pelangi kecil di atas permukaan air yang tenang. Sungai ini mengalir melalui bebatuan yang halus, dan di sana Laila sering berendam untuk merasakan kesegaran yang alami yang menyegarkan tubuhnya. Terkadang, ia duduk di tepi sungai, membiarkan airnya yang dingin mengalir melalui jarinya, dan menatap ke arah pepohonan yang tinggi yang daunnya bergerak-gerak tertiup angin. Semua ini memberi rasa ketenangan yang begitu mendalam, seperti dunia ini hanya miliknya. Harimau putih tetap menjadi teman setia yang selalu berada di sampingnya. Kehadiran harimau itu bukan hanya sebagai pelindung,
tetapi juga sebagai sahabat sejati. Setiap kali Laila merasa cemas atau kesepian, harimau itu akan mendekat, duduk di sampingnya, dan memberikan kehangatan yang luar biasa. Mereka berbagi kedamaian dalam diam, di antara mereka tidak ada kata-kata yang diperlukan, hanya tatapan yang penuh pengertian dan perasaan yang saling menguatkan. Pada siang hari, Laila menjelajah lebih dalam ke dalam hutan. Ia menemukan tempat-tempat yang penuh dengan bunga-bunga liar yang mekar dengan warna-warna yang cerah. Bunga-bunga ini tumbuh subur di bawah sinar matahari yang lembut, menciptakan hamparan warna-warni yang menyejukkan mata. Setiap bunga memiliki bentuk dan aroma yang unik, dan Laila sering berhenti untuk merasakan aroma yang tersebar di udara. Ia menyentuh kelopak bunga yang lembut dengan jari-jarinya, merasakan keindahan yang ada dalam hal-hal kecil yang sering terabaikan oleh banyak orang. Hutan itu penuh dengan kehidupan. Pada suatu sore yang tenang, Laila menyaksikan seekor rusa yang melintas dengan lincah di antara pepohonan. Kakinya yang ramping menghantarkan tubuhnya melompat dengan anggun. Burung-burung terbang tinggi di angkasa, kadang-kadang melintas langit yang luas, menciptakan pola-pola yang indah. Setiap makhluk hidup di hutan ini seolah memiliki tempat masnya masing-masing, dan semuanya hidup berdampingan dalam harmoni. Laila merasa menjadi bagian dari kehidupan ini, sebuah bagian yang tak terpisahkan dari alam yang luas. Di malam hari, ketika bulan terbit dan langit dipenuhi dengan bintang-bintang yang bersinar terang, Laila sering duduk di depan api unggun yang kecil yang ia buat. Api yang menyala memberikan kehangatan pada malam yang sejuk, dan api itu juga membawa rasa kedamaian yang dalam setiap kelip-kelipnya. Sambil memandang langit malam yang penuh dengan bintang, Laila merasa seolah ia tidak sendirian. Setiap bintang di langit adalah teman yang selalu hadir untuk menemani malam-malamnya yang sunyi. Ia tahu bahwa meskipun tidak ada manusia di sekitarnya, alam ini adalah rumah yang luas dan penuh dengan keindahan yang tak terbatas. Laila juga menyadari bahwa ia telah belajar lebih banyak tentang dirinya sendiri. Di dalam hutan yang tenang, ia menemukan potensi yang sebelumnya tidak ia ketahui. Keberanian untuk hidup sendiri untuk mengatasi rasa takut dan kesendirian menjadi bagian dari dirinya yang tak terpisahkan. Kehidupan di hutan mengajarkannya tentang ketahanan dan keberanian, bahwa meskipun ia ditinggalkan dan dihadapkan dengan kesulitan, ia mampu bertahan, bertumbuh dan berkembang. Setiap hari, Laila semakin kuat. Kekuatan yang ia temukan bukan hanya berasal dari tubuhnya yang semakin sehat, tetapi juga dari jiwanya yang semakin damai. Kehidupan di hutan mengajarkan kepadanya bahwa kedamaian sejati datang bukan dari dunia luar, tetapi dari dalam hati. Laila tidak lagi merasa hampa atau kosong. Ia telah menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Dan itu adalah kedamaian yang datang dan menerima hidup apa adanya, dari menerima diri sendiri dan dunia di sekitarnya. Malam demi malam, ia tidur dengan tenang di bawah langit yang dipenuhi bintang, merasa aman dan ditemani oleh alam yang telah menjadi bagian dari dirinya. Harimau putih itu selalu berada di sampingnya, menemani setiap langkah, memberikan ketenangan dalam setiap detik yang mereka jalani bersama. Kehidupan mereka bersama di hutan bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah takdir yang membawa kedamaian dan keindahan yang tak terlupakan. Di hutan ini, di tengah kedamaian yang menyelimuti segala sesuatu, Laila merasa bahwa ia telah menemukan rumah sejatinya. Rumah bukanlah tempat yang dibangun oleh manusia, tetapi tempat di mana hati dan jiwa dapat beristirahat dengan damai, jauh dari kesibukan dunia dan segala kerumitan hidup. Di hutan yang sunyi, dengan harimau putih di sampingnya, Laila telah menemukan kedamaian yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Kedamaian yang abadi adalah kedamaian yang datang dari hubungan yang tulus dengan alam dan diri sendiri. Waktu terus berlalu dengan lambat, namun kehidupan Laila di hutan semakin matang.
Keberadaan harimau putih itu telah menjadikannya sosok yang kuat, cerdas, dan tangguh. Alam hutan mengajarkan Laila banyak hal, mulai dari keberanian dalam menghadapi kekuatan, hingga kebijaksanaan untuk menghadapi setiap detil kecil yang ada di dunia ini. Hari demi hari, ia semakin menyatu dengan alam. Namun, pada suatu senja yang tenang, saat mentari mulai tenggelam dan langit berubah menjadi ungu kemerahan, sebuah suara aneh terdengar dari kejauhan. Laila mengangkat wajahnya, menatap hutan yang mulai gelap. Sesuatu yang tak biasa terasa di udara malam itu. Ada sesuatu yang mengusik ketenangannya, sesuatu yang mengingatkannya pada masa lalu yang lama terkubur di dalam hatinya. Harimau putih yang biasanya tenang dan tak tergoyahkan, hari itu nampak gelisah. Ia merasakan ada ancaman, sesuatu yang datang dari luar hutan yang tak bisa ia hindari. Mata harimau itu berkilat tajam dan ia menatap Laila dengan ekspresi penuh perhatian seolah memberi peringatan. Laila berdiri, matanya mengikuti langkah harimau yang mulai berjalan ke arah suara itu. Perlahan ia menyusul. Langkah kaki mereka berdua terdengar semakin jelas hingga akhirnya mereka sampai di tepian hutan di antara kabut yang mulai merayap di atas tanah tanpa sebuah bayangan yang tidak asing bagi Laila. Laila berdiri di tempat yang tersembunyi, jauh dalam bayang-bayang pepohonan. Hatinya berdebar kencang, seperti mendengar suara detak jantungnya sendiri yang semakin keras. Orang tuanya yang pernah meninggalkannya di tengah hutan, kini terlihat melangkah perlahan di antara pohon-pohon seolah sedang mencari sesuatu. Mereka tampak tua, dengan wajah penuh kerut dan kesedihan yang dalam. Ibu Laila mengenakan pakaian lusuh. Matanya penuh penyesalan. Ayahnya lebih tampak tua dari yang terakhir kali Laila ingat. Tubuhnya lelah dan nampak semakin rapuh. Keduanya terus mencari, berjalan tanpa arah yang jelas dengan harapan menemukan sesuatu yang telah hilang, sesuatu yang tak bisa dapat mereka kembalikan. Laila merasa sebuah perasaan yang bercampur aduk dan amarah. Ada kesedihan, namun juga ada rasa sulit yang dia jelaskan. Mereka adalah orang tuanya. Namun mereka juga orang yang telah meninggalkannya begitu saja. Tanpa belas kasih, Laila menatap mereka, tak mampu bergerak seolah terperangkap dalam momen yang tak biasa ia atasi. Harimau putih itu berdiri di sampingnya, seolah memberi kekuatan dan ketenangan. Dalam keheningan malam itu, Laila merasakan kehangatan yang datang dari teman sejatinya. Tanpa suara, mereka berdua menyaksikan pertemuan itu. Akhirnya, Ibu Laila berhenti sejenak dan menatap ke sekeliling hutan. Air mata mulai mengalir. Di wajahnya yang penuh kerutan, "Laila," bisiknya. Hampir tak terdengar, hanya kata itu yang mampu keluar dari bibirnya. Ayah Laila berdiri di sampingnya, tatapan kosong. Mereka tidak tahu apa yang mereka harapkan. Namun, kehadiran mereka di sana menunjukkan penyesalan yang mendalam. Mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan anak mereka, bahwa pilihan mereka telah membawa akibat yang tak terbayangkan. Laila tetap berdiri di balik pohon, tanpa mampu beranjak. Seiring berjalannya waktu, perasaan yang tak terungkap mulai meresap ke dalam dirinya. Ia sadar, harimau putih di sampingnya adalah keluarga sejatinya. Dia telah menemukan kedamaian di hutan, mengerti arti ketulusan dan kehadiran yang penuh kasih. Meskipun tanpa kata, Ibu Laila berjalan lebih dekat, seolah berharap bisa meraih tangan anaknya yang sudah dewasa. Namun, saat ia hampir sampai, sesuatu dalam diri Laila berubah. Laila merasakan bahwa ia bukanlah anak kecil yang mudah terpengaruh oleh kesedihan dan penyesalan. Ia telah tumbuh menjadi seorang yang kuat, yang telah menemukan jalan hidupnya sendiri. Dengan hati yang berat, namun penuh keyakinan, Laila berbalik dan melangkah pergi, kembali ke dalam hutan yang telah menjadi rumah sejatinya. Ia tahu bahwa meskipun ia dilahirkan oleh orang tuanya, hutan inilah yang membentuk dirinya, mengajarkan tentang kehidupan, kekuatan, dan cinta tanpa syarat. Harimau putih itu mengikutinya, dan mereka berdua melangkah lebih dalam ke dalam hutan yang semakin gelap. Laila tahu bahwa di dalam hutan ini, ia bisa bebas,
Jauh dari penyesalan masa lalu, ia telah menemukan tempatnya sendiri. Tempat yang penuh dengan keindahan alam dan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia luar. Sementara itu, orang tuanya tetap berdiri di tempat yang sama, tidak mampu bergerak. Mereka tahu bahwa anak mereka telah memilih jalan yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Jauh dari mereka, penyesalan yang mereka bawa kini adalah beban yang harus mereka tanggung selamanya. Malam itu, hutan terasa lebih tenang dari biasanya. Suara alam yang biasanya riuh, kini berganti menjadi keheningan yang mendalam. Seolah seluruh dunia kini berhenti sejenak. Langit yang gelap menyebarkan ribuan bintang yang bersinar gemerlap, seperti permata yang tersebar di atas kain hitam. Bulan yang baru saja terbit memancarkan cahaya lembut yang memantul di permukaan sungai, menciptakan gambaran indah seperti lukisan hidup. Laila duduk di tepi sungai, tubuhnya dikelilingi oleh udara malam yang sejuk. Tangan-tangannya gemetar perlahan saat ia menyentuh permukaan air yang jernih, menciptakan riak kecil yang seakan mengalir menjauh ke dalam keheningan malam. Keheningan ini bukanlah kesepian, melainkan sebuah ruang yang penuh dengan kedamaian yang mendalam. Di tempat ini, waktu tidak lagi berjalan seperti biasanya. Setiap detik terasa abadi. Segala sesuatu yang ada di hutan ini terhenti dalam keheningan yang tak terucapkan. Laila menatap langit malam, matanya yang indah dipenuhi oleh penasaran yang tak terungkapkan. Dalam kedamaian yang menyelimuti dirinya, ada rasa yang meluap di dalam hatinya. Rasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang lebih besar dari kehidupan itu sendiri. Sebuah kedamaian yang melampaui batas-batas fisik dan waktu. Di hutan yang tenang ini, ia merasa seolah telah memiliki dunia yang tak terjangkau oleh manusia. Sebuah tempat di mana waktu tak lagi penting dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya adalah bagian dari suatu keberadaan yang lebih tinggi. Di balik ketenangan itu, Laila merasakan ikatan yang terucapkan dengan alam, dengan harimau putih, dengan segala makhluk yang hidup di hutan. Semua itu, meskipun tidak berbicara dengan kata-kata, terasa seperti sebuah dialog yang jauh lebih dalam daripada apa yang bisa dipahami oleh akal. Alam berbicara kepadanya dalam bahasa keheningan, bahwa segala sesuatu ada karena alasan, bahwa segala yang hidup memiliki tempat dan tujuan dalam siklus kehidupan yang lebih besar. Harimau putih mendekat, berjalan perlahan dengan langkah anggun dan hampir tak terdengar. Tubuhnya yang besar dan berkilau dalam cahaya bulan terlihat begitu tenang, seolah ia juga merasakan keheningan yang sama. Harimau itu duduk di samping Laila, menatap sungai yang mengalir tanpa henti. Mereka berdua terdiam dalam waktu yang panjang, membiarkan kedamaian meresap ke dalam jiwa mereka. Tidak ada yang perlu dikaitkan, karena keduanya tahu bahwa dalam keheningan ini semuanya akan terungkap. Waktu terasa seperti melambat, dan Laila mulai merasakan perasaan yang aneh. Sebuah perasaan bahwa ia telah menyatu dengan alam ini, bahwa ia bukan lagi seorang manusia yang terpisah dari dunia ini, tetapi bagian dari harmoni yang lebih besar. Ia merasakan keberadaan yang lebih besar dari dalam diri, yang mampu melampaui batas-batas hidup dan mati, melampaui ruang dan waktu. Keabadian yang tak lagi terasa seperti sebuah konsep yang jauh, tetapi sesuatu yang dekat, sesuatu yang bisa dirasakan dalam setiap nafas yang ia ambil, dalam setiap detik yang berlalu tanpa suara. Laila merasa tubuhnya seolah ringan, seolah ia menjadi bagian dari angin yang berhembus, dari bumi yang menahan langkahnya, dan air yang mengalir tanpa henti. Keabadian bukanlah sesuatu yang jauh dari masa depan, tetapi sesuatu yang hadir dalam setiap momen ini. Ia merasakan keheningan itu bukan sebuah kekosongan, melainkan sebagai ruang yang penuh dengan kehidupan. Melainkan sebuah ruang yang penuh kehidupan yang melimpah dengan energi dan potensi yang tak terhingga. Ini adalah keabadian yang tidak memerlukan waktu, karena waktu itu sendiri hanyalah ilusi yang terlahir dari keterbatasan manusia.
Di tengah hutan yang sunyi itu, Laila menyadari ia tidak lagi merasa takut dan cemas. Tidak ada lagi rasa kehilangan atau kerinduan yang membebaninya. Semua itu terasa jauh, tertinggal di belakangnya. Karena ia telah menemukan kedamaian yang jauh lebih besar daripada apa yang telah ia ketahui sebelumnya, keheningan hutan ini, keabadian yang ada di sekelilingnya, telah mengisi ruang kosong di dalam dirinya dengan kedamaian yang tak terungkapkan. Seiring berjalannya malam, bintang-bintang di langit semakin terang, dan bulan semakin tinggi di atas, menerangi seluruh hutan dengan cahaya peraknya yang lembut. Laila duduk di tepi sungai, merasakan kehadiran alam yang begitu kuat di sekitarnya. Semua makhluk hidup di hutan, termasuk harimau putih di sampingnya, menjadi bagian dari simfoni yang tak terlihat. Sebuah nyanyian abadi yang mengalir melalui setiap inci kehidupan dunia ini. Mereka bukan lagi terpisah, tetapi saling terhubung dengan kesatuan yang penuh makna. Hari demi hari, malam demi malam, Laila semakin memahami bahwa hidup bukanlah tentang berjuang untuk sesuatu yang jauh di masa depan, melainkan tentang merasakan kedamaian yang hadir dalam setiap momen, dalam setiap nafas, dalam setiap detik yang berlalu. Keabadian itu bukanlah mereka yang hidup dalam waktu, tetapi milik mereka yang mampu merasakan keberadaan dalam keheningan yang mendalam. Dan dalam keheningan itu, Laila menemukan dirinya, menemukan kedamaian yang abadi, yang tidak terikat oleh waktu, ruang, dan keadaan. Dalam hutan yang tenang, di bawah langit yang dipenuhi bintang, Laila telah menemukan rumah sejatinya, sebuah rumah yang tidak dibangun oleh batu ataupun kayu, tetapi dibangun dari keabadian yang ada dalam hatinya. Rumah ini tidak pernah hilang, tidak pernah berubah, dan akan selalu ada. Meskipun dunia di luar terus berputar dan berubah, ini adalah tempat di mana keheningan dan keabadian bertemu. Tempat di mana jiwa yang beristirahat dalam kedamaian yang sejati. Sekian dulu cerita dari saya. Sampai berjumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari saya. Sampai berjumpa lagi di cerita selanjutnya. Hatur nuhun.